sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elitaria Bestri Agustina Siregar, SSMA, dengan NIDN 0026088606, dosen tetap di Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Teknik atau IKI 202, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaporan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Mata kuliah Bahasa Inggris Teknik merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris teknik tingkat dasar atau pre-intermediate yang diintegrasikan dengan kebutuhan kompetensi di bidang teknik industri. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman simbol fonetis, ekspresi matematika, bangun dan sudut dalam bahasa Inggris, sifat material teknik, instrumen di bengkel atau di laboratorium, deskripsi prosedur kerja mesin dan pembangkitan daya listrik, serta komunikasi praktis yang di dalamnya juga termasuk dalam grammar, surat permohonan, penolakan, dan dialog teknis. Metode pembelajaran menggunakan kombinasi ceramah, diskusi, project-based learning, role play, serta self-directed learning. Mahasiswa didorong aktif melalui kerja kelompok, presentasi, simulasi, serta latihan individu. Penilaian dilakukan secara menyeluruh mencakup tugas mandiri sebanyak 10%, listening and writing 10%, presentasi dan dialog, UTS 30%, UAS 30%. Semua penilaian berbasis rubrik dan indikator capaian pembelajaran yang mengukur keterampilan komunikasi, pemahaman konteks teknik, serta kemampuan menyampaikan informasi teknis dalam bahasa Inggris. Sebagaimana tercantum dalam RPS, mata kuliah ini mendukung pencapaian CPP 1, yaitu mampu menunjukkan nilai-nilai yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, mampu bertanggung jawab, beretika, beradaptasi, bekerja sama, dan berkomunikasi dalam melaksanakan tugas serta memiliki kesadaran tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Kontribusi terhadap CPP 1 dalam konteks pengajaran bahasa Inggris teknik dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi efektif. Mahasiswa dilatih berbicara dan menulis dalam konteks teknik, mulai dari mendeskripsikan alat, menjelaskan proses pembangkitan listrik, hingga menyusun kalimat permohonan atau penolakan. Ini mengasah kemampuan komunikasi dan profesionalisme mahasiswa. Yang kedua adalah tanggung jawab dan etika akademik. Melalui tugas individu dan kelompok, mahasiswa belajar bertanggung jawab terhadap peran dan hasil kerja mereka, serta disiplin dalam waktu dan kualitas pengerjaan. Yang ketiga adalah adaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Materi berbasis konteks industri global membuat mahasiswa terbiasa dengan istilah dan struktur kalimat teknis yang digunakan secara internasional, mendukung kesiapan menghadapi dunia kerja. Yang keempat adalah kerja sama tim dan etika kolaborasi. Tugas presentasi kelompok, simulasi, dan diskusi mendorong mahasiswa untuk bekerja sama, berbagai peran, dan saling mendukung dan membentuk budaya kolaboratif yang beretika. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teknik mahasiswa, tetapi juga memperkuat kompetensi profesional, komunikasi dan karakter sebagaimana dicita-citakan dalam CPP 1. Sebagai pendidik, saya terus memperbaharui metode pembelajaran dengan mengikuti pelatihan, workshop, dan evaluasi mandiri. Saya percaya bahwa pengajaran adalah proses membentuk kemampuan teknis dan karakter mahasiswa secara seimbang. Demikian, pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengajaran saya. Terima kasih. Okay, good morning. Morning, ma'am. How's life? So-so. So-so. Jadi, Nungguin nasinya. apa? Nungguin nasi. Bukan no pain, no gain. Bukan no woman, no cry. Okay, welcome back to our class. Yes. This is the third or fourth meeting? Fourth meeting. Good. Ini dong. Okay, this is the fourth meeting. And the last meeting we talked about numbers. Many kinds of numbers.
Let us pray. Be ready and be prepared for the materials today. Silakan cara duduknya diperbaiki, dipersiapkan, ambil posisi berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Okay, word classes. What is word classes? Using that a word has class, sama seperti kita saya punya kelas. Kelas berapa nih? Kelas 2B, kelas 4B. Apakah kata juga punya kelas? Kelasnya seperti apa? Noun, pronoun, verb, adjective. What do you think we need to understand, we need to know about word classes? To make a perfect sentence. Well, I am now talking to you. What do you think you understand me? Because I'm using language. I'm using words so that you can understand me. But what about if I say, let's say in Indonesia, hari ini saya pergi ke kampus, paham? Ke hari kampus ini saya, paham nggak? Kenapa tidak paham? Karena susunannya tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Itulah pentingnya kita mengetahui atau mempelajari word classes. And after this class, after studying the word classes, you will able to make a perfect sentence. Okay, so let us see what is word classes. Okay, we use words when we talk to and write to each other. There are thousands of different words in any language, and all have their own meanings. Grammar is the way we put the words together. As I have given you the examples, look at this one. Falls from tree, the apple never the far. Zidan, can you understand the full meaning of this sentence? No. No. Why? Because the words are not put in the right order. Yes. Bagaimana seharusnya? Ada yang bisa perbaiki nggak? Yes. The apple never fall far from the tree. Okay. That is the importance of why we should understand and we should master the word classes. So how many word classes do you know in English? Tadi sudah disebutkan sedikit. Ada berapa ya kira-kira? Syafiq, now? Words? Oh, yes. Yes. So this is not a new materials, actually. When I was in senior high school, it was called as parts of speech. But now it is called as word classes. So you find a book, an old book, and then you read in the book parts of speech. It's just the same with word classes. Let us review kinds of word classes. Yes, you are right. Noun, adjectives, verbs, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, and interjections. But don't worry, today we are not going to talk about the whole parts of speech or the word classes. We are going to talk about 3 musketeers of word classes. What are they? Nouns, adjectives, and verbs. Let us see the first one. Nouns. What is a noun? What is a noun? Kata kerja. Itu kalau terjemahannya. What is a noun? A noun is the name of something, a thing, or a person, or a place, or even a feeling or a state of mind. So if I conclude that nouns as the name for everything, why do I say like that? Let us see. There are some kinds of nouns. Common nouns. What's common nouns? Let us see it later on. Proper nouns, countable and uncountable nouns, and then compound nouns. So let us see the first one, common nouns. Common. When I say common, what comes to your mind? Okay. Umum. What is the synonym of common? Syafiq? Yes, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kira-kira apa? Kalau disebut common, apa yang basic? Apa lagi? Ordinary, lalu general. So common nouns are the name for things that are common, that are general. What are they, for example? Let's see. Book, students, sering ya didengar ya, familiar ya, crowd, class, apalagi table, ini semua disebut sebagai
abstract noun dan apa itu collective nouns? Angkat tangan. Konkret kata benda yang Konkret kata benda yang nyata. Kalau abstrak tidak bisa dilihat. Tapi punya bisa dirasa. Yes. Mari kita cek apakah jawaban kalian benar. Concrete nouns are the nouns that can be easily seen, touched, and described because they have physical form. Konkret bisa dilihat dengan mudah, bisa disentuh dengan mudah, dan bisa dideskripsikan dengan mudah. Contoh, kita bisa mendeskripsikan laptop dengan mudah. Bisa nggak dengan mudah? Bisa. Bisa diukur nggak? Bisa. Warnanya warna apa bisa? Bisa. Karena dia punya bentuk fisik. Sebaliknya, abstract nouns adalah kata benda yang tidak punya bentuk fisik. Ada, tetapi tidak mudah untuk dilihat, tidak mudah untuk disentuh, tidak mudah untuk dideskripsikan. Punya cinta. Bisa dideskripsikan cintamu dengan mudah? Di mana sekarang cintamu? Di bawah meja. Ukurannya berapa? Kalau pacarku bisa ya? Bisa dideskripsikan, punya bentuk fisik. Kesetiaanmu bisa nggak? What is the English of kesetiaan? loyalty. Jadi kita punya konkret dan abstrak. Konkret bisa dilihat lebih gampang, bisa dideskripsikan dengan mudah. Sebaliknya abstrak tidak bisa dengan mudah dideskripsikan karena dia tidak punya bentuk fisik. Nah, yang ketiga adalah collective nouns. What is collective nouns? Kalau saya suruh kalian, Zidan, kamu mengumpulkan tugas teman-temanmu, tugas kelas ini secara kolektif. Apa maknanya? Satu orang mewakili. Ada kata benda yang mewakili kata benda yang lain. Coba kita lihat. A swarm of bees. Kalau saya tanya, Syafiq, itu kata benda juga itu. A swarm of bees. Kalau saya tanya Syafiq, bees itu apa Syafiq? Oh, dia pasti bisa. Ini noun. Bentuknya konkret atau abstrak? Konkret. Lalu swarmnya apa Syafiq? Berarti dia masuk ke dalam apa tadi? Collective noun. Jadi swarm juga adalah noun. Masuk ke dalam jenis collective noun. A flock of birds. A flocknya itu adalah apa benda? Collective noun. A bunch of crabs, schoolfish, and a crowd of people. Got it? Any questions so far? No questions. Okay, let us move to proper nouns. Jadi kita punya tadi common nouns. And now we have proper nouns. What is proper noun? Proper nouns, kalau tadi yang common, ini yang spesifik. Spesifik artinya dia langsung merujuk pada kata benda tertentu. Contoh, you have animal, you have a cat in your house. Itu common. Spesifiknya di mana? Spesifiknya kucingnya mana? Oh, kucing yang namanya cat itu yang lagi bunyi si catnya. Oke? He is a student. A student is a noun. Benar? Studentnya mana? Spesifiknya? Tidak. Jadi proper nouns adalah kata benda untuk benda yang spesifik. Biasanya untuk nama. Oleh karena itu, biasanya untuk nama kan kita selalu belajar bahasa Indonesia kan, nama itu selalu diawali dengan huruf capital. Contohnya Donald Trump, Jakarta, Nurul Syarif University, Politeknik Negeri Jakarta, East Java, Desember, etc. You got it? Okay. Now let's move to countable and uncountable nouns. Ada kata benda yang bisa dihitung dan ada kata benda yang tidak bisa dihitung. Ada nggak kira-kira? Kepikiran nggak? Ada kata benda, ada benda yang nggak bisa dihitung. Coba. Pasir. Ada yang mau menghabiskan waktu seumur hidup untuk menghitung pasir? Apalagi rambut. Beras tidak bisa dihitung. Lalu ada kata benda yang bisa dihitung. Contohnya man, a woman, apalagi book, table, laptop, whiteboard, lamp, and so on and so on. Berbeda dengan Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia 2 buku sama ya, 2 buku, 3 buku, 4 buku sama. Dalam bahasa Inggris seperti sudah pernah kita bahas sebelumnya, untuk penanda bahwa sebuah kata benda itu plural atau lebih dari satu seperti apa? David? Ditambahin s atau? Kalau misalnya mango,
ditambahin ios jadi mango. One car becomes 4 cars. One hero, many heroes. A horse, some horses. A wife. Kalau satu masih teratur nih, lebih dari 2 istri, 3 wives. Jadi will. Ada kata seperti ini yang tidak teratur ya. Contohnya apa lagi? Mouse. Kalau satu kucing, tikus, kita sebutnya apa? Mouse. Kalau lebih dari satu, mice. Apa lagi? Child, satu. Lebih dari satu, children. Index, mau satu, mau dua, indices atau indexes. Sheep, tetap sheep. Jadi kalau Pandu punya 1000 domba, dengan Ilsya punya 1 domba saja, Pandu nggak bisa menyombongkan diri. Karena sama-sama sheep. Yes. Uncountable tadi yang tidak bisa dihitung benarnya apa tadi? Sand, apa lagi? Water, coffee, health, information, money juga tidak bisa dihitung. Okay. Now, let us move to compound nouns. Who's compound nouns? Komposisi. Pernah lihat kan ngadu semen? Anak elektro biasa lah ya. Ada komposisi pasir, ya kan? Ada komposisi apa lagi? Kalau kalian ngadu semen apa? Batu gitu ya. Nah, ada yang namanya compound nouns. Let us see. We sometimes put words together to make new nouns. These nouns are called compound nouns. Ada nouns yang tadinya berdiri sendiri, digabung membuat makna baru atau noun baru. Contohnya rain and cold becomes raincoat. Star and fish, starfish. Cup and cake, cupcake. Sun and rice, sunrise. Can you mention one? Ada lagi nggak? Green and tea, good. Green. Apa? Sunlight. Sunlight, Oke. Now kita lihat nih, ini adalah nouns. Ya, nouns itu ada common nouns, proper nouns, countable nouns, uncountable, and compound nouns. Lalu di common nouns ada complete, abstract, and collective. Di countable ada singular and plural. Di uncountable kita selamanya memperlakukannya sebagai singular. Okay? Any questions before we go to adjectives? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan. So clear. Apa itu adjective? Kalau tadi kita membahas noun, itu adalah penamaan untuk semua benda, baik yang konkret, yang abstrak, apalagi yang bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung. Adjectives. Terus di Indonesia ada adjectives? Kata sifat. Kata sifat apa fungsinya? Kata sifat berfungsi menambahkan informasi tentang sifat satu kata benda. Oke? Coba kita lihat. Leo ini kata sifat nggak? Kata benda nggak Leo? Leonardo. Proper noun. Yes, Leonardo adalah proper noun. Proper noun. Mari kita tambahkan deskripsi kata sifat untuk Leo. Coba perhatikan dia. Handsome. Coba perhatikan kacamatanya. Kasih deskripsi tambahan tentang sifat dari kacamata yang dipakai oleh Leo. Rectangular. Black. Tebal atau tipis? Thin. Oke. Jadi semua kata-kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan sebuah kata benda itu disebut dengan kata sifat. Jadi kata sifat adalah kata yang menambahkan deskripsi terhadap satu kata benda. The movie is interesting. Kata benda nggak interesting ya? Kata benda apa kata? Adjective. Karena dia menjelaskan the movie itu menarik. Oke? Jadi adjective itu menambahkan informasi terhadap kata benda. Contohnya ada nih, contoh banyak ya, banyak. Beautiful, handsome, tall, short, apa lagi? Big, tall, apa sad? Yes, good. Sad, great, hopeless. Yes. Coba kita lihat
become acceptable, jadi adjective. Accidental, seasonal, careful, romantic, Islamic, childish. What is childish? Kekanak-kanakan. Active, careless, seperti tadi ya, fearless, famous, tasty, kind-hearted, and so on are the adjectives. So these are some typical adjective nouns. Do you have any questions about adjectives? Gak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke verbs. What is verb? This is the most important one in a sentence. Pay attention. This is a very serious part. What is a verb? Kata kerja itu bahasa Indonesia. Apa itu kata kerja? Siapa yang dia jelaskan? Bagaimana hubungannya dengan noun tadi? Kalau adjective menjelaskan sifat dari noun, kalau verb? Menjelaskan peran si noun itu juga. Yes, menjelaskan apa yang dikerjakan oleh noun. Oke. Paham ya? Kata kerjanya siapa? Kerjanya sih. Nah, kita lihat. There are two kinds of verb. Ini ingat sampai mati ya. Ada dua jenis. Apa itu? Main verb and auxiliary atau sering disebut dengan helping verbs. Apa itu main verb? Apa itu helping verb? Siapa tahu kelas kita ya? David ya? David, wakil? Pandu ya. Hah? Pandu. Oke. David ini ketua kelas, Pandu wakilnya. Jadi kata kerja punya ketua dan punya wakil. Main verb is the ketua. Oke. What is main verb? Main verb adalah kata kerja yang punya makna di kamus. Play, kalau kalian lihat nanti play, ada nggak maknanya di kamus? Ada. Apalagi write, ada nggak? Ada. Read, ada. Dia ketuanya, karena dia punya makna di dalam kamus. Sedangkan helping verb, dia kata kerja, tapi dia tidak punya makna di dalam kamus. Contoh is, to be, and is, are, was, were. Ada nggak maknanya dalam kamus? Ada. Harus melekat dulu sama subjek baru dia punya makna. Okay? So there are two kinds of verbs, main verbs and helping verbs. Dalam bahasa Inggris, there is no sentence without any verb. Kalau tidak ada kata kerja dalam satu kalimat, itu belum kalimat. I am a student, sudah kalimat belum? Sudah. Mana kata kerjanya? Am, paham berarti ya. Am itu sebagai helping verb, ketua kelasnya. I am here. Sudah sentence? Mana verbnya? Am. I come here. Yang mana verbnya? Boleh nggak saya bilang I am come here? Kenapa nggak boleh? Karena ada dua. Itu perjanjian antara Pandu dengan David. Jadi mereka punya satu kesepakatan. Kalau Pandu sudah datang, David nggak boleh. Kalau David masuk, Pandu nggak boleh. Dalam keadaan normal. Jadi kalau main verb sudah hadir, kalian tidak boleh menghadirkan helping verbs. Itulah kenapa tidak boleh I am come here. Pilih salah satu, mau pakai David atau mau pakai Pandu. Kalau mau pakai David, pakai ketua I come here. Kalau mau pakai Pandu, si wakil I am here. Tidak boleh datang bersamaan. Kecuali kalau misalnya si David, si ketua kelas ini banyak banget bebannya masuk ke dalam kelas. Sampai kepalanya ini udah gimana, rambutnya udah tahu-tahu gitu kan. Di situ justru Pandu harus hadir. Oke, kalau misalnya play sudah berubah bentuk menjadi playing, itu si Pandu harus datang. I play boleh nggak? Nggak boleh, karena main verb sudah berubah bentuk. I am playing. The book is right, boleh nggak? Atau the book written, boleh nggak? The book written, nggak boleh karena written sudah berubah dari right. Makanya di situ the book is written. Paham kira-kira? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. So I think this is the end of our topic. Before closing, before giving you an assignment, of course, I need someone to review the noun. Coba salah satu sebelum saya kasih tugas berdiri ya, Syafiq. Coba jelaskan. Okay. Nouns have five class of nouns.
menjelaskan kata-kata yang menjelaskan kata benda yang real, dapat menjelaskan secara asli, lalu abstrak tidak dapat menjelaskan secara asli, dan kolektif itu untuk kata benda, perubahan kata benda dalam konteks banyak. Lalu untuk proper noun itu untuk kata benda yang spesifik, countable nouns untuk kata benda yang memiliki kualitas yang bisa terhitung, lalu ada countable nouns yang tidak bisa terhitung, lalu ada components yang itu kata benda yang merupakan gabungan dari dua kata benda lain. Oke, kita kasih tepuk tangan. Coba Dapat kasih satu contoh kata benda konkret. Mana Dapat? Gampang di sini ternyata. Laptop, door, table, chair, one more. Handphone. Oke, saya rasa sudah oke nih ya pemahamannya. Karena memang kita mereview apa yang sudah pernah dipelajari. Oke, karena masih punya waktu, saya sudah menyampaikan teori selama kurang lebih 30 menit. Setelah ini akan ada tugas tentunya seperti biasa. Tugasnya apa? Pasti bertanya-tanya seperti itu. Setelah ini keluar, pergi ke lab, observasi, temukan benda-benda konkret di sana. Lalu perhatikan adjektifnya seperti apa. Lalu pekerjaannya dia, verbnya seperti apa. Paham ya? Dipresentasikan minggu depan. Jadi pastikan tidak ada yang tidak hadir minggu depan karena akan diambil nilai presentasi. Oke? Oke, sebelum saya benar-benar selesai, do you have any questions? No questions? About the assignments, about the next meeting? So clear? Okay, I think we can stop right now. Thank you very much for coming. But before you go to the lab, to the workshop, to end the class, let us again